Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa Sayap Dakwah TV dimanapun Anda berada, senang sekali saya Bushan kembali menemani Anda pada kesempatan sore kali ini dalam agenda kajian online dan dialog interaktif. Dan alhamdulillah guru kita pemateri kita telah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Ustadz Muhammad Hatta. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Abu Syanu dan seluruh pemirsa SDTV. Terlihat seger Ustadz. Gitu ya? Ya. Alhamdulillah, mungkin pakai baju putih dan dekat dengan orang-orang yang energinya seger itu ya. Masya Allah, alhamdulillah. Dan alhamdulillah para pemirsa nanti juga bisa menyampaikan pertanyaannya di kolom komentar channel YouTube Sayap Dakwah TV dan langsung berkomentar di akun Facebook Ustadz Muhammad Hatta. Dan tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu menyiapkan generasi visioner dari rumah tangga. Sebuah tema yang sangat menarik, sebuah tema yang tentu sangat penting untuk diterapkan di masa-masa yang masih dalam suasana wabah ini Ustaz ya. Di mana para keluarga masih sering untuk berkumpul Ustaz. Jadi sangat intensitas berkumpulnya sangat sering gitu. Ya, jadi sangat bisa ini Ustaz ya nanti sangat penting. Baik, langsung saja kita simak, kita dengarkan ulasan materi dari Ustadz Muhammad Hatta. Tafadhol Ustadz. Jazakumullah khairan katsira Mas Abu Syanu dan seluruh pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah para pemirsa SDTV dimanapun bisa dinikmati ya sajian kita pada sore hari ini. Puji syukur kehadirat Allah di tengah pandemi COVID-19 sampai hari ini kita bisa menerima, bukan hanya menerima, kemudian mengisinya dengan hal-hal yang positif. Dan bukan hanya mengisinya, lebih dari itu kemudian memunculkan kreativitas dan inovasi ya, bahkan di dunia dakwah seperti apa yang disampaikan oleh SDTV ya. Dan semoga konsep-konsep dakwah seperti ini kemudian terus berkembang, tentu membutuhkan dukungan dan support ya dari seluruh pemirsa. Pada sore hari ini kita akan mengkaji berkaitan dengan proses pendidikan untuk menghasilkan generasi yang visioner. Dan ini kemudian menjadi teramat sangat penting karena Islam merupakan din yang visioner. Jadi Islam adalah agama yang memiliki jangkauan pandangan ke depan ya, atas setiap masalah atau muskilah yang dihadapi oleh umat. Jadi cara pandang agama ini adalah cara pandang yang visioner. Sehingga sejatinya Mas Abu Syanu dan seluruh pemirsa, apa-apa yang diajarkan oleh Rasulullah itu tidak berkutat hanya pada hal yang bersifat lokal dan hal yang bersifat kekinian di masa Rasul. Tapi apa yang diputuskan Rasul, apa yang ditetapkan oleh Rasulullah itu sifatnya bahkan visioner, berlaku jauh ke depan, ila yaumil qiyamah. Ini yang kemudian menjadi menarik dari Islam. Sehingga kemudian ketika kita mengenalkan din ini kepada anak-anak dan menumbuh kembangkan mereka di atas din ini, maka salah satu konsep yang kemudian harus masuk ya di dalam benak anak adalah bahwa din ini visioner, bahwa kalian harus hidup menjadi seorang pribadi muslim yang visioner. Ya, visioner dalam arti atau makna berpandangan jauh ke depan, bisa melampaui cara pandang dengan batasan-batasan kultural, batasan-batasan wilayah dan seterusnya. Baik, dari mana kemudian kita akan mengawali ya bahasan ini? Yang pertama, sebelum kita berbicara tentang generasi visioner, maka kita wajib untuk membincangkan tentang orang tua yang visioner. Kalau kemudian berbicara tentang orang tua visioner, itu berawal dari pernikahan yang visioner.
Nah, kebetulan di sini beliau-beliau yang hadir di samping kanan saya ini, bukan, kalau kiri nggak ada itu ya, kiri background. Samping kanan saya ini adalah beliau-beliau yang sudah menikah ya, sehingga kemudian konsep visioner itu kemudian menjadi bisa dengan jelas untuk digambarkan ya. Contoh di hadapan saya ya, Mas Abu Syanu ini. Yang kebetulan pada saat menikah itu yang khutbah nikah waktu itu saya kalau nggak salah ya, Mas Abu Syanu ya. Sehingga saya masih ingat ya wajah beliau yang masih culun waktu itu ya. Kalau sekarang sudah sangat dewasa gitu ya. Dulu culun, sekarang unyu. Jadi bagaimana kemudian menghasilkan anak-anak yang visioner itu diawali dari pernikahan yang visioner. Pernikahan visioner itu pernikahan yang cara pandangnya sangat tidak konservatif. Jadi Rasulullah SAW pernah menyampaikan ya kepada para sahabat tentang visi menikah. Ya. Beliau mengatakan bahwa tunkahul mar'ah ya, dinikahi wanita itu karena 4 perkara itu ya. Yang pertama beliau menyebutkan li jamaliha, karena kecantikannya, dan secara umum ini memang ketertarikan awal dari seorang manusia biasanya dari fisik. Kemudian setelah li jamaliha adalah limaliha, karena harta. Jadi yang pertama bisa tertangkap oleh indera kita adalah fisik. Setelah itu kemudian kekayaan ya. Kemudian setelah itu wali hasabiha, dan dari keturunan atau potensi besar keturunannya. Jadi ada yang menyebut nasab, ada yang menyebut hasab gitu ya. Kalau hasab berarti potensi besar dari keluarga besar wanita kalau kita laki-laki itu. Kalau kemudian yang berbicara ini wanita, berarti yang dimaksud laki-laki. Dan kemudian yang keempat adalah lidiniha ya, karena agamanya. Dan kita lihat apakah kemudian pernikahan kita itu visioner, sejak awal memiliki jangkauan pandang ke depan, atau hanya sekedar atau sebatas itu tadi wajah. Menikah tertarik karena wajah, itu sangat tidak visioner. Karena wajah itu berapa lama sih bisa bertahan? Kalau hidung mancungnya mungkin bertahan mancung ya, tapi kalau kerutan di hidung itu kan tidak bisa bertahan ya, kencangnya kulit dan seterusnya. Jadi kalau kemudian menikah karena wajah, suatu saat juga pasti akan bosan. Menikah karena bentuk, suatu saat juga akan bosan. Gak usah jauh-jauh. Kalau kemudian pemirsa ya memiliki sepatu itu ya, berapa lama kita bisa menikmati bentuk fisik sepatu untuk kemudian mengaguminya? Kalau kita punya handphone misalnya, berapa lama handphone itu bertahan di tangan kita ketika kemudian muncul handphone dengan model baru dan seterusnya. Jadi kalau ketertarikan karena fisik itu sangat-sangat pendek jangkauannya. Kemudian yang kedua, karena hartanya. Menikah karena harta itu juga berbahaya. Kalau kemudian ada seorang laki-laki menikahi seorang wanita karena kekayaannya, suatu saat ketika muncul muskilah ya, bisa jadi si wanita akan bilang pada si laki-laki, "Olah mas, saya main kok gak tak nikahi kere," gitu kan. Bisa jadi muncul kalimat begitu. Kalau kemudian seorang laki-laki menikahi wanita karena kekayaannya dan si wanita merasa lebih dibanding si laki-laki, itu kalau pas jengkel atau marah bisa muncul kalimat-kalimat yang merendahkan sang suami. Kemudian yang ketiga karena keturunan itu ya. Wala mas lawang saya itu keturunan bangsawan, sampai itu keturunan rakyat biasa loh. Darah saya yang biru akhirnya kotor campur darah sampean misalnya seperti itu, yang tidak biru itu ya. Jadi kalau kemudian pernikahan disandarkan pada hal-hal yang bersifat sangat pendek jangkauannya, maka dia tidak akan kekal dan akan sulit memunculkan generasi visioner. Sehingga Rasul menjamin hanya satu pilihan yang kemudian menjadikan orang itu beruntung. Artinya apa? Bukan berarti li jamaliha nggak boleh, bukan berarti limaliha nggak boleh, bukan berarti tidak boleh menikahi wanita atau laki-laki yang cakep, kaya, dan dari keturunan luar biasa. Tetapi ketiganya ini kemudian menjadi bonus kalau yang menjadi dasar pernikahan kita itu karena lidiniha. Jadi visioneritas seorang laki-laki ketika mau menikah itu ya memilih karena agamanya. Kalau kemudian wajahnya cantik ya itu bonus gitu kan. Kalau kemudian dia kaya bonusnya double gitu kan. Kalau kemudian keturunan dari keluarga yang luar biasa triple bonusnya. Tapi kemudian yang menjadi visi pernikahan adalah dinnya, pemahamannya, kesadarannya akan pernikahan itu adalah ibadah. Jadi yang pertama, sebelum kita berbicara tentang lahirnya anak-anak yang visioner, secara umum diawali dari pernikahan yang visioner. Cuman pertanyaan ini kemudian jadi mengembang, loh Ustadz, ini kita kadung menikah loh masalahnya.
kita sudah kadung berkeluarga loh ya. Yang kita sampaikan kalau kemudian pernikahan harus visioner kan sudah kita lewati, dan waktu itu pernikahan kami tidak visioner misalnya. Artinya kalau kemudian itu sudah terjadi, maka kewajiban kita adalah memvisionerkan rumah tangga kita. Jadi yang pertama, pilihan pasangan yang visioner ya, cara memilih yang visioner. Kemudian yang kedua, setelah kemudian pernikahan itu berlangsung itu ya, sudah kadung loh Ustaz, terus gimana? Masa harus nyari lagi? Ini kan pertanyaan yang dijawab dengan serampangan itu ya. Nah kalau kemudian sudah kadung dan itu bagian dari takdir Allah, maka tugas dari seorang laki-laki adalah menata ulang visi. Jadi kadang dalam pernikahan itu butuh menata ulang visi. Sama dengan kalau kemudian orang sholat batal harus wudhu lagi itu ya, tidak kemudian bisa dikiaskan kalau orang nikah gagal harus nikah lagi, tidak begitu gitu ya. Ya sama dengan puasa lah, kalau kemudian di dalam proses puasa itu gagal kan tidak boleh sahur lagi gitu ya. Jadi bagaimana kemudian ketika orang merasa dalam pernikahannya itu tidak bisa menghasilkan anak-anak yang visioner, berarti harus membangun visi ulang itu ya, menata ulang visi. Menata ulang visi bagaimana caranya? Yang pertama, mendudukkan ya diri kita kalau laki-laki ya sebagai qawam yang memiliki kewajiban untuk membuat kurikulum pendidikan dalam keluarga. Jadi kalau disebutkan bahwa al-um itu madrasatul ula, bahwa ibu itu adalah madrasah pertama ya, madrasah awal bagi anak-anaknya, maka wal ab ya, dan ayahnya adalah mudiruha, ayahnya adalah kepala sekolahnya. Jadi kalau Bu Abu Sanu ini madrasah pertama untuk belajar anak ya tentang cara berkata-kata dan seterusnya, maka Mas Abu Sanu ini menjadi kepala sekolahnya. Yang namanya kepala sekolah ya penetap kebijakan, yang namanya kepala sekolah ya penentu kurikulum itu ya. Sehingga kemudian ini menjadi hal yang sangat penting untuk kemudian bisa dilahirkan dan dihadirkan anak-anak yang visioner. Jadi ayah memerankan posisi pengatur kurikulum itu ya. Tentu dengan bantuan sang ibu ya, tentu dengan bantuan istri, karena sering saya sampaikan kalau suami itu driver, maka istri adalah navigatornya. Kemudian yang kedua ya, menyelaraskan visi yang ditetapkan oleh suami kepada pasangannya, kepada istri, yang kemudian setelah kemudian selaras baru diturunkan kepada anak-anak. Yang perlu digarisbawahi dari setiap orang tua adalah pemahaman bahwa anak itu memiliki potensi dasar yang diberikan secara built-in oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak mereka lahir. Paling tidak ada 3 naluri dasar, Mas Abu Syanu. Yang pertama biasa disebut dengan ghorizatut tadayun. Ghorizah tadayun itu adalah naluri untuk mengkultuskan sesuatu. Jadi kalau ada orang yang mengkultuskan ya orang lain, itu sesuatu yang naluriah sebenarnya. Kalau ada orang kemudian sampai jerat-jerit ketika melihat seorang penyanyi dari Korea ya, yang mungkin wajahnya mirip sahabat saya namanya Mas Yudi Rianto itu ya. Jadi ketika datang kemudian sampai melambe-lambe tangan, histeris gitu kan, sampai kadang berabak ya karena saking takjubnya dengan aktornya yang datang dan seterusnya. Sejatinya itu perwujudan dari naluri, cuman nyalurkannya salah. Ini saya jadi bayangkan ya, Mas Yudi ngedance. Oke. Artis Korea. Jadi di hadapan saya Mas Abu Syanu ini juga Korea-Koreaan gitu ya. Korea yang lurus-lurus saja ini. Jadi ghorizatut tadayun atau naluri untuk mengkultuskan ya sesuatu atau seseorang. Nah, ghorizatut tadayun itu kemudian harus dimanage secara benar agar supaya anak bisa menyalurkan juga secara benar. Nanti kita akan coba kaji lebih detail. Yang kedua ada namanya ghorizatul baqa ya, naluri untuk survive. Jadi kita harus memahami bahwa setiap anak itu punya naluri survive sebagaimana kita. Ya, sebagaimana orang-orang dewasa, sebagaimana para orang tua, anak juga punya naluri survive. Ya paling ringan, paling sederhana ya, untuk menunjukkan bahwa apa benar anak itu punya naluri survive ya. Paling sederhana kita lihatlah, misal ketika anak kita diejek temannya. Ketika anak kita diejek oleh temannya, ketika anak kita diejek oleh temannya, bisa jadi akan muncul keinginan untuk membalas itu ya, membalas ejekan itu. Atau kemudian muncul perlawanan dalam bentuk wajah yang merengut ya, dan seterusnya.
Jadi ini menunjukkan apa istilahnya, sensor ghorizatul baqa'nya sedang bekerja. Ya, sensor survive-nya sedang bekerja. Ketika diejek, pengen balas ngejek. Ketika dilempar, pengen balas ngelempar. Ketika tidak mampu ngelempar, nangis. Lah, ini perwujudan dari ghorizatul baqa'. Kemudian yang ketiga ada ghorizatun nau, ya, naluri untuk mencintai lawan jenis. Jadi mencintai lawan jenis itu naluri ya, fitrah yang diberikan oleh Allah. Jadi kalau anak sudah menginjak remaja, ya, harusnya sebelum remaja sudah ditata ini. Setiap orang tua harus paham dan tahu bahwa anak saya suatu saat di usia tertentu akan mencintai lawan jenis. Sehingga memang harus dikenalkan step-stepnya sampai kemudian ketika muncul rasa itu, di-on-kan oleh Allah itu ya, muncul rasa itu ketemu dengan orang atau laki-laki atau wanita yang dia cinta, dia bisa menyalurkan dengan tepat, dengan benar. Karena orang tua sejak awal sudah memahami anak itu punya 3 potensi itu. Sehingga kemudian cara penyalurannya sejak awal memang sudah ditata, diajari gitu ya. Baik, itu gambaran tentang potensi yang dimiliki oleh anak, dan sekali lagi setiap orang tua harus mengetahui, ya, harus rela, harus ridho, berjibaku, berlelah-lelah ya. Kalau kemudian kita bilang berlelah-lelah, karena kalau istirahatnya nantilah di akhirat ya, istirahatnya nanti di surga. Kalau sekarang di dunia itu mah harus berlelah-lelah gitu ya. Yes. Kayak kita bicara bagaimana para petani terbontang-banting oleh keadaan, bagaimana para peternak itu ya, di hadapan saya ini juga seorang pengusaha ternak, Mas Abu Syanu ini, terbontang-banting oleh keadaan ya, maka kemudian berlelah-lelah ya dalam segala hal di atas bumi Allah itu sebuah keniscayaan untuk kemudian kita bisa beristirahat dengan tenang nanti di akhirat. Jangan kemudian hari ini kita berleha-leha dalam artian ibadah malas-malesan sehingga kemudian kita harus mengalami hal yang sangat menyusahkan di akhirat. Ini beberapa prinsip dasar Mas Abu Syanu berkaitan dengan proses untuk menghasilkan generasi yang visioner. Jadi orang tua memang jauh-jauh hari, jauh-jauh tahun ya, sejak menikah, sejak sebelum punya anak, mereka sudah mengkaji, belajar potensi apa saja yang dimiliki oleh anak, sehingga kemudian orang tua bisa memberikan didikan dan pola pembelajaran sesuai dengan potensi yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ini gambaran awalnya. Baik. Ini Ustaz, mengenai membentuk seorang anak yang visioner, Ustaz. Yeah. Banyak orang tua yang kemudian di zaman ini karena tuntutan dari sekolah ya, kita berbicara di luar pandemi Ustaz. Yeah. Itu kemudian selalu dipaksa untuk mengejar nilai-nilai akademis. Ini tentu gambaran orang tua adalah visioner. Ke depan harapannya sukses, harapannya. Tapi yang dilakukan adalah memaksa menaikkan akademis dengan cara diforsir jam lesnya, Ustaz. Ini yang banyak terjadi. Nah, ini gimana, Ustaz? Baik, ini menarik ya, menarik sekali. Saya yakin pertanyaan ini muncul karena memang Mas Abu Syanu ini pemerhati mungkin tumbuh kembang anak atau tumbuh kembang remaja ya, di masyarakat hari-hari ini. Jadi bagaimana hadir di depan kita orang tua yang melihat anak itu sebagai aset dalam tanda petik ya, aset tapi dalam tanda petik. Asetnya itu aset materi. Yeah. Sehingga kemudian kebanggaan yang berkaitan dengan materi dalam tanda petik. Jadi kalau misalnya anaknya diterima di sebuah perguruan tinggi dengan grade A secara nasional, rasanya kebanggaannya luar biasa, bercerita juga luar biasa dan seterusnya. Meskipun kemudian anaknya sholatnya bolong-bolong, meskipun kemudian anaknya tidak bisa ngaji dan seterusnya. Padahal ini sebuah kecelakaan yang luar biasa, kecelakaan proses pembelajaran yang luar biasa. Jadi yang ditanyakan oleh Mas Abu Syanu tadi, bagaimana kalau kemudian kita melihat fenomena orang tua yang menjadikan kecerdasan intelektual itu sebagai raja, ya dalam tanda petik ya. Raja, persepsi anak cerdas itu kalau anak memiliki kecerdasan intelektual bagus. Saya akan mencoba untuk menjelaskan dari sudut pandang, mohon maaf ini, saya sudah dalam sudut pandang sejarah kecerdasan itu ya. Yeah. Sejarah munculnya jenis-jenis kecerdasan itu. Jadi setiap manusia sejatinya sudah mendapatkan secara built-in oleh Allah banyak jenis kecerdasan yang disebut dengan multiple intelligence. Di antara multiple intelligence yang jumlahnya bisa jadi 9 atau belasan itu, ada 3 jenis kecerdasan yang sangat pokok ini. Ada intelektualitas, ada emosional, ada spiritualitas.
1905 ada seorang pakar neuroscientist dari Prancis namanya Alfred Binet, itu bukan menemukan ya, dia memunculkan ya sebuah nama yang hari ini kita kenal dengan IQ. Jadi hari itu orang berbicara itu ya, sukses itu hanya bisa diraih kalau IQ-nya di atas 100. Dan saya yakin kalau melihat Mas Abu Syano kan pasti jauh di atas 100 itu kan. Jadi waktu itu Alfred Binet mengatakan bahwa orang akan sukses jika dia memiliki IQ di atas 100. Bahkan 1918 ketika pecah perang dunia pertama itu ya, perekrutan tentara-tentara di Amerika Serikat itu menggunakan konsep IQ itu. Jadi kalau IQ-nya di bawah 100 nggak diterima. Nah, misalnya begitu. Toh kemudian buktinya perang Vietnam mereka kalah kan Amerika. Artinya apa? Artinya ternyata tidak ada jaminan kemudian kecerdasan intelektual itu bisa mengalahkan lawan dalam sebuah peperangan itu ya. Katakan Mike Tyson ya, yang tidak memiliki IQ bagus itu ya. Kalau kemudian gelut sama siapa Albert Einstein dengan IQ di atas 150 ya menang Mike Tyson untuk urusan gelut itu kan. Artinya Tyson itu memiliki jenis kecerdasan lain, fisikal itu ya. Kalau Einstein berkaitan dengan intelektualitas. Jadi dua-duanya bisa sukses dalam artian materi gitu kan, tetapi tidak kemudian membawa kesuksesan pada bidang yang lain. Jadi kalau kemudian orang orientasinya kecerdasan intelektual saja, suatu saat dia pasti akan mengalami kekecewaan hidup. Kalau melihat anaknya hanya dari kecerdasan intelektual saja, pasti dia akan mengalami kekecewaan. Karena yang namanya orang tua itu kira-kira Mas Abu Syano ya, kalau ada orang tua kemudian punya anak dua gitu ya, yang satu pekerjaannya kutu buku, baca buku, nilainya selalu bagus. Yang kedua nilainya biasa-biasa saja tapi manut, nurut, ibadahnya bagus, sama orang tua punya etika dan sopan santun. Kira-kira senang mana ini orang tua, yang A atau B? Kalau zaman now ya senang yang pertama Ustaz. Gitu ya kalau zaman now. Senang yang pertama untuk kebanggaan diceritakan begitu ya mungkin ya, sekedar untuk diceritakan. Tapi kalau kemudian kita melihat hari ini ya, kenapa sekolah-sekolah berbasis madrasah itu kemudian menjadi jujukan? Itu menjadi menarik kemudian untuk kita kaji. Kalau dulu sekolah-sekolah madrasah itu dinomor sekiankan. Setelah kemudian sekolah umum sudah selesai penutupan pendaftaran, maka kemudian madrasah itu baru dilirik. Tapi hari ini tidak. Hari ini mayoritas orang kemudian menjadikan madrasah itu sebagai bukan hanya alternatif, tapi sudah menjadi pilihan utama, bagian dari pilihan utama. Maka banyak ini Ustaz ya, banyak dari lembaga-lembaga atau mungkin sekolah atau instansi itu yang mengistimewakan anak-anak yang hafal Quran. Bahkan seperti itu. Artinya sekarang sudah mulai mengalami pergeseran cara pandang atau persepsi, dan itu kemudian menarik untuk dikaji. Artinya apa? Orang sudah mulai pada titik jenuh untuk melihat intelektualitas sebagai puncak dari keseluruhan kecerdasan manusia. Sudah mulai terjadi pergeseran. Bahkan ada sebuah penelitian menarik dari Michael Persinger ya, California University, ketika kemudian dia mengambil sampel di beberapa perusahaan besar ya, yang tidak usah kemudian saya sebut di forum ini, disampaikan hasil penelitian bahwa para bos, manajer dan CEO itu lebih senang mengambil tenaga-tenaga rekrutan yang tidak melulu ber-IQ tinggi, atau bahkan kalau kemudian ada yang ber-IQ tinggi tapi kerjanya monoton dengan yang inovatif, meskipun tidak ber-IQ tinggi. Inovatif itu kadang tidak ber-IQ tinggi, kreativitas dan seterusnya. Maka kemudian ternyata si bos atau manajer itu lebih suka mengambil yang kreatif dan inovatif ini. Artinya hari ini sudah mulai mengalami pergeseran, dan puncak pergeseran itu ketika kita melihat data bunuh diri yang semakin banyak dan sering di negara-negara besar, termasuk negara yang dianggap hari ini sebagai ikon atau patron tokoh-tokoh yang diidolakan anak muda. Misalnya Korea Selatan gitu ya, hari ini Korea Korsel itu kan tingkat bunuh dirinya cukup tinggi gitu di Korsel. Kalau kemudian dibandingkan dengan negara seperti Indonesia atau yang lain. Jadi kalau di Indonesia mungkin tingkat bunuh dirinya tidak tinggi tapi unik-unik gitu kan. Pengen bunuh diri dengan cara menabrakkan diri ke kereta, tapi pengennya kereta yang eksekutif itu kan, nggak mau ditabrak doho itu nggak mau gitu kan, pengennya minimal Gajayana atau Bima. Jadi kalau kemudian kita melihat di negara-negara superpower ya dan seterusnya, itu ternyata tingkat bunuh dirinya tinggi. Itu menunjukkan ya, dalam penelitian ternyata menunjukkan kecerdasan intelektual orang-orang di sana tinggi, emosionalnya juga lumayan, tetapi mereka kehilangan makna dalam hidup.
Kehilangan makna dalam hidup. Bekerja itu untuk apa sih? Kalau kemudian kita melihat ya, katakan misalnya melihat orang Jepang atau Korea berjalan ya, katakan kita melihat secara langsung dari Seoul misalnya atau dari Tokyo, itu jalannya itu cepat, hampir nggak lihat orang. Pernah lihat begitu? Waduh, jalannya seperti itu di New York, gitu kan, seperti itu. Artinya seakan-akan orang sibuk dengan dirinya, orang sibuk dengan pikirannya, orang sibuk dengan apa yang mereka kerjakan. Sehingga kemudian kalau kita itu menjadi orang yang egosentris, biasanya tingkat kepekaan kita terhadap lingkungan itu jadi berkurang. Artinya apa? Kalau kemudian kita ingin mendidik anak-anak yang visioner, berarti yang terpenting dari keseluruhan kehidupan anak kita itu adalah ketika dia tahu untuk apa dia hidup. Itu konsep pemaknaan yang hanya ada di kecerdasan spiritual. Jadi intelektualitas digarap dengan luar biasa hari ini besar-besaran, kecerdasan emosional juga kemudian ditunjukkan secara luar biasa. Emosionalitas itu berkaitan dengan loyalitas, kemudian empati, kemudian keramahan itu ya, integritas dan seterusnya. Tapi apalah arti orang itu bisa senyum pada orang lain kalau ngomong enak tapi kemudian digunakan menipu. Itu artinya orang-orang yang cerdas emosional tapi spiritualitasnya nggak ada. Dan sangat berbahaya kalau kemudian mengajarkan anak-anak kita dengan konsep dan pola seperti ini. Kita melihat katakan di Surabaya, saya nggak usah menunjuk sekolahnya ya. Ada sekolah karakter atau sekolah kepribadian yang di sana kemudian kita membayar puluhan juta anak-anak kita masuk di sana. Yang diajarkan di sana bagaimana kemudian kalau kita duduk dengan seorang manajer, bagaimana cara duduk, bagaimana cara menganggukkan wajah ketika ngomong dan seterusnya. Tapi tidak ada ruh di dalamnya. Kenapa harus seperti ini? Kenapa harus seperti ini? Yang diinginkan adalah raihan materi. Kenapa kalau ngomong dengan bos harus seperti ini? Agar supaya clear nanti MOU-nya gitu kan. Artinya ujung-ujungnya ya UUD itu ujungnya duit gitu kan. Ujung-ujungnya duit. Jadi kalau kemudian kecerdasan emosional hanya digunakan untuk seperti itu, terus buat apa? Jadi banyak kemudian anak-anak yang kehilangan makna hari ini. Para remaja yang kemudian kehilangan, merasa tidak punya identitas diri, kemudian sulit mengenal diri ya, sulit mengembangkan diri dan seterusnya. Kenapa? Karena basic pendidikannya bukan spiritualitas. Nah berarti ini Ustaz ya, bisa saja terjadi ketika anak itu yang tadi diforsir jam lesnya, jam belajarnya itu, kemudian sampai berpikiran ujung-ujungnya apa sih belajar nih? Bener. Jadi ujung-ujungnya dia akan kebingungan gitu ya, ketika kemudian dia mendapat nilai matematika 9, katakan bahasa Inggris juga 9, tetapi ketika bermain dengan teman itu ya, ada masalah dengan teman sedikit, dia nggak bisa menyelesaikan hal-hal yang kemudian bersifat sosial, sama sekali dia kering gitu ya. Ketika kemudian ada temannya bilang misalnya, aduh nenekku lo sakit kemarin, masuk rumah sakit, ini kritis di ICU. Kemudian dia komentar begini karena kering emosionalitas dan spiritual. Oh nenekmu yang jahat itu toh? Iya ya, sekarang sakit. Oh itu kan mergo jahate, oleh ngono diazab ya Allah, itu bisa mati. Waduh, itu kan berarti kering emosional dan spiritualnya itu ya. Jadi sangat berbahaya ketika kemudian orang tua menganggap bahwa visi anak ya, visionernya anak itu ketika dia memiliki kecerdasan intelektual bagus sehingga nanti ketika bekerja menduduki posisi penting bla 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 dan seterusnya. Betapa banyak orang-orang yang memiliki kecerdasan intelektualitas tinggi tapi terasing di pergaulan. Karena dia tidak bisa membawa diri, karena dia tidak bisa tidak memiliki kepekaan terhadap orang lain, karena dia tidak memiliki sensor rasa untuk bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, apalagi memaknai hidup. Masalahnya hari ini ketika kita ingin anak-anak kita bisa memberikan pemaknaan hidup, orang tuanya lo nggak ngerti hidup untuk apa. Jadi yang jadi masalah kemudian bahkan hari ini orang tuanya lo nggak ngerti hidup itu untuk apa. Jadi menikah untuk apa, punya anak harus dibagaimanakan itu ya dan seterusnya. Bahkan ketika berbicara tentang ujung kehidupan yang gelundung semprong, tahu gelundung semprong Mas Abusano? Tahu semprong ya? Semprong itu kan tutupnya oblik itu ya. Tutupnya oblik itu kalau kemudian kita letakkan, dia gelundungnya sembarangan. Sembarangan. Maka yang disebut dengan gelundung semprong itu ya berjalan saja. Berumah tangga itu tanpa kemudian harus ada update dan upgrade gitu ya. Anak itu harus diupdate potensinya, diupgrade nggak ada begitu. Udah jalan saja. Maka yang seperti ini tentu sesuatu yang secara syariat tidak dituntut ya bagi seorang muslim. Bukan begitu cara hidup itu gitu. Jadi
Itu gambaran dari pertanyaan Mas Abu Syanu berkaitan dengan ketika orang tua fokus pada intelektualitas. Suatu saat orang tua pasti akan berhadapan dengan masalah besar dari anaknya ketika yang dituntut hanya itu. Karena anak akan kesulitan memecahkan masalah-masalah sosial hidupnya. Interaksinya dengan orang lain dapat masalah, dia kebingungan. Karena yang dia tahu 3 tambah 3 6, tapi kalau kemudian dalam hidup 3 tambah 3 nggak mesti 6, itu loh masalahnya. Jadi kalau kemudian ada gambar kambing 1 tambah kambing 1 kan 2 kambing itu matematik. Tapi dalam faktanya kan nggak begitu. Kambing jantan dengan betina bisa jadi 3 kambing, anaknya 1, anaknya 2, jadi 4 itu ya, dan seterusnya. Jadi kalau kemudian menggunakan konsep intelektualitas dalam mendidik anak untuk menghasilkan generasi visioner, itu pasti akan menemui jalan buntu ya, bahkan kemudian pasti berjumpa dengan muskilah yang tidak terprediksi sebelumnya. Itu akan pasti menyulitkan. Ya, itu gambarannya mungkin Mas Abu Syanu. Ada pertanyaan yang masuk mungkin Mas Abu Syanu? Ini ada Ustaz. Ini kan anak 1 sampai 3 tahun Ustaz. Iya. Itu katanya kan dalam masa emas. Iya. Nah, kemudian apa sih yang harus dioptimalkan pada usia-usia tersebut? Nah, terus bagaimana jika kita baru memahami konsep mendidik anak-anak secara visioner, tapi kita udah kelewatan nih dari usia emas itu? Iya. Nah, baik, ini menarik sekali kalau kemudian berbicara tentang Golden Age. Golden Age kan tidak ada teorinya dalam Islam sebenarnya. Dia muncul dari teori parenting Barat. Tapi tidak kemudian kita abai gitu ya, oh ini teori parenting Barat, nggak usah kita inilah. Tentu tidak seperti itu cara berpikirnya. Teori dari manapun sepanjang sesuai dengan Quran Sunnah ya kita pakai. Nah, bagaimana kalau kemudian kita berbicara tentang konsep atau teori Golden Age, dan anak-anak kita sudah pada gede, udah lewat banget gitu kan. Terus bagaimana asupan-asupan yang kita berikan dan seterusnya. Baik, yang menarik begini, kalau saya tanya pada Mas Abu Syanu dan seluruh pemirsa itu ya, kira-kira Sayyidina Umar itu pada masa-masa Golden Age mendapatkan pendidikan yang Islami atau enggak itu? Enggak. Pasti tidak itu kan, pasti tidak. Iya. Dia baru mengenal Islam di usia 23 tahunan. 23 tahun. Dan kemudian di ujung usianya menunjukkan, jadi kalau kemudian grafik Sayyidina Umar antara hari dengan keimanannya itu kan seakan-akan begini gitu ya. Terus mengalami kenaikan secara konstan. Sehingga kemudian kita menjadi kagum terhadap kepemimpinan Sayyidina Umar, karakternya, dan Abu Bakar juga begitu. Utsman bin Affan juga begitu. Cuman saya pakai standar, pakai contoh Sayyidina Umar karena beliau memang memiliki masa lalu yang berbeda dengan Abu Bakar, Utsman, dan Ali. Kalau Umar bin Khattab itu kan jagoan gulat, ya, kumpulnya dengan para preman di masa lalu. Artinya apa? Dalam konsep pendidikan yang barusan kita bahas, dia tidak masuk di, atau yang ditanyakan Mas Abu Syanu tadi, dia tidak masuk dalam pertanyaan, dalam lingkup itu, dalam bahasan itu. Dia masa kecil tidak mendapatkan pendidikan yang baik, luar biasa, bla bla bla. Tapi kenapa kemudian di saat usia 23 sampai beliau meninggal di usia 63, usia ini terisi dengan kegemilangan karakter yang luar biasa. Artinya apa? Tidak ada kata terlambat dalam Islam itu. Ada orang-orang yang kemudian di masa tua, di masa lebih dari dewasanya baru masuk Islam. Selalu ada kesempatan. Selalu ada kesempatan. Artinya apa? Allah mengajarkan pada kita bahwa konsep perubahan atau hijrah itu tidak mengenal usia. Bisa jadi orang menemukan hidayah itu justru di usia sepuhnya. Ada orang yang kemudian di masa mudanya itu luar biasa, rasanya nggak datang ke masjid. Ketika dewasa justru hampir nggak pernah datang ke masjid. Bahkan mengolok-olok orang yang datang ke masjid. Ini kan sesuatu yang kemudian Allah menunjukkan kepada kita semua, jangan pernah putus asa dalam mengarahkan, mendidik, dan membimbing. Apalagi anak kita itu ya. Kok kemudian anak saya ini sudah kelas 6 ya. Ini sudah melewati masa Golden Age ya. Ini pasti kemudian akan sulit untuk mendidiknya dan seterusnya. Tidak ya, sepanjang kemudian kita secara serius ya mengarahkan mereka dan seterusnya, maka insya Allah kita akan dapatkan hasil-hasil yang luar biasa. Itu mungkin gambarannya Mas Abu Syanu. Ini belum ada pertanyaan lagi. Belum ada ya? Baik, saya lanjutkan dulu ya. Tadi saya sampaikan bahwa ini gerbong pendidikan ya. Gerbong pendidikan sekarang itu sudah mulai jadi melihat future-nya itu ya, melihat masa depannya itu pada kecerdasan spiritual hari ini. Jadi konsep pemaknaan hidup.
Sehingga kemudian di berbagai perusahaan-perusahaan besar ya, hari-hari ini kemudian training-training, pelatihan-pelatihan seperti itu kemudian mendapat porsinya. Pengajian-pengajian dan seterusnya itu mendapatkan tempatnya hari ini. Banyak sekarang ya. Banyak sekali perusahaan-perusahaan besar. Iya. Artinya apa? Mereka menyadari bahwa ternyata bekerja atau ketika seorang bekerja itu tidak bisa lepas dari koneksitasnya dengan Tuhan. Semakin pekerja itu dekat dengan Tuhan dalam tanda petik ya, kecerdasan spiritual itu tidak selalu terkait dengan sisi fisik yang tampilannya agamis loh Mas Riki gitu ya. Iya. Katakan misalnya saya pakai baju seperti ini, tidak kemudian lebih agamis dibanding jenengan yang pakai baju seperti itu. Bukan tidak agamis, tidak kemudian menjadikan saya lebih cerdas spiritual dibanding jenengan, begitu. Jadi kecerdasan spiritual itu tak ada kaitan dengan tampilan fisik, tapi dia berkaitan dengan tampilan perilaku. Lebih pada perilakunya itu ya. Katakan misalnya pertanyaan seorang sahabat kepada Rasul tentang seorang wanita yang puasanya luar biasa, sholatnya luar biasa, tapi lidahnya tak pernah dijaga. Jadi hampir-hampir tidak ada orang yang selamat dari lidahnya begitu. Maka Rasul mengatakan finnar itu kan, di dalam neraka. Orang seperti itu neraka. Artinya apa? Kecerdasan spiritual itu berkaitan dengan pemahaman yang utuh tentang din ini. Jadi tidak kemudian sekedar sholat, tetapi sholatnya tidak bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar itu ya. Pada akhirnya jadi olo-oloan itu ya. Akhirnya jadi olo-oloan kayak ini Zat. Percuma berjilbab, tapi akhlaknya ini gitu ya. Benar. Akhirnya jadi olo-oloan. Artinya sejak awal memang kita harus jelaskan kepada siapapun bahwa kecerdasan spiritual itu nggak ada kaitan dengan tampilan, tapi perilaku. Ya, perilaku. Artinya ketika kemudian seorang berjilbab itu kewajiban. Sesuatu yang memang harus. Mau orang dia baik atau tidak, kalau dia muslimah wajib. Gitu kan hukumnya. Tapi kalau kemudian berkaitan dengan kecerdasan spiritualitas adalah kecerdasan memberikan makna atas ibadah yang dia lakukan. Ketika kemudian Mas Abu Shano ya, biasa manggil Mas Riki ya. Mas Abu Shano misalnya mengucapkan kalimat Alhamdulillah itu ya. Alhamdulillah itu segala puji untuk Allah. Ketika kemudian kita mengucapkan kalimat Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah. Tapi pada saat yang sama kita bantu orangnya nggak matur suwun, kita ngamuk-ngamuk. Maka ucapan kita itu tidak lahir dari kecerdasan spiritual. Karena kering dari pemaknaan. Kita bilang Alhamdulillahirabbil alamin. Segala pujian itu hanya layak milik Allah, Rabb semesta alam. Pujian itu hanya layak milik Allah. Dalam kalimat itu sejatinya berarti dia juga ngomong aku tidak layak dipuji. Yang dipuji itu yang layak dipuji itu hanya Allah. Tapi ketika kemudian orang tidak terima kasih, tidak muji, dia ngamuk-ngamuk. Dibantu loh kok kalimat yang ngono dan seterusnya. Artinya dia tidak ridho dan tidak rela kalau kemudian orang tidak memuji dirinya. Padahal dia mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Subhanallah, maha suci engkau ya Allah, maha suci Allah. Dia bilang bahwa yang suci hanya Allah. Tapi melihat orang lain itu dia selalu merasa lebih suci. Melihat orang lain itu selalu dia merasa lebih baik, lebih suci. Melihat orang lain selalu ada kotornya, ada jeleknya, ada kurangnya, diulik, diungkit, dicari, diintai. Jadi olo-oloan lagi. Pemegang kunci surga. Begitu akhirnya ya. Pemegang kunci surga itu kan. Ketika lewat, ampuni surga rek, gitu. Dan seterusnya. Jadi artinya kecerdasan spiritualitas yang kemudian kita tanamkan kepada anak-anak kita, yang kemudian itu menjadi visi ke depan ya kehidupan setiap manusia, adalah kecerdasan yang dibangun. Kalau dalam suratul Fatihah itu puncak kecerdasan manusia yang bersifat visioner itu ada pada kalimat Maliki Yaumiddin, yang merajai hari pembalasan. Artinya apa? Orang yang anak yang visioner adalah anak yang mengkaitkan setiap aktivitas hari ini dengan Maliki Yaumiddin. Hari ketika kemudian hakim itu hanya Allah saja. Maka dia akan dihakimi di hari itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dia nggak bisa bohong, nggak bisa ngeles, nggak bisa nyuap ya, dan seterusnya. Jadi ini yang kemudian harus ditanamkan oleh setiap orang tua kepada anak-anak mereka. Jadi suratul Fatihah itu Masya Allah dari awal sampai akhir berisi tentang hal yang luar biasa dan bersifat visioner, wabil khusus di ayat Maliki Yaumiddin. Jadi tugas para pemirsa, kemudian Mas Abu Shano, saya, dan setiap orang tua hari ini adalah menjadikan anak-anak kita selalu mengkaitkan pilihan-pilihan tindakan mereka dengan
akibat yang mereka nanti akan dapatkan di akhirat. Jadi menghubungkan itu, jadi visioner, berpandangan jauh ke depan. Tidak kemudian perbuatan hari ini ya untuk hari ini, tidak. Kalau dalam Islam, saya makan bukan hanya sekedar untuk mengenyangkan atau menghilangkan rasa lapar. Makan bagi seorang mukmin itu visioner, bahwa yang saya makan ini bisa membawa saya pada pertanggungjawaban yang menyengsarakan saya nanti, atau kemudian mengangkat derajat saya. Kalau saya makan kemudian saya gunakan energi perubahan dari makanan menjadi energi tubuh untuk ibadah, itu insya Allah nanti di hadapan Allah di persidangan mahsyar bisa saya pertanggungjawabkan. Tapi kalau kemudian makan untuk sekedar nyenangin lidah, jadi hari ini kan makan itu sudah jadi gaya atau model itu ya, bukan hanya sekedar apa ya, kebutuhan ya. Bukan, tapi hari ini sudah menjadi seperti jilbab sudah bergeser dari fungsi menutup aurat jadi fashion. Sehingga kadang kalau kita masuk ke toko buku itu mencari buku tentang jilbab itu di buku tentang fashion itu kadang itu adanya itu ya. Tidak kemudian di buku tentang fikih ya. Fikihnya tetap ada tapi tidak dominan. Jadi ada pergeseran. Makan juga begitu. Kalau Rasulullah itu mengajarkan kita makan itu hal yang tidak boleh dipusingkan. Jadi tidak boleh memusingkan makan. Dalam artian begini, kok kemudian kita makan pecel nggak ada peyeknya, wah stres berat, itu sudah menjadikan makanan masalah kalau begitu. Jadi, pecel nggak ada peyek, ini masalah ini. Saya pusing kalau ada peyeknya malah. Saya pusing kalau ada peyek itu karena masalah gigi. Gitu. Jadi bagaimana kemudian ketika orang makan pecel nggak ada peyek sudah biasa, harusnya begitu. Orang makan rawon kok kemudian nggak ada perkedelnya sudah biasa. Rawon nggak ada dagingnya, masalah. Rawon nggak ada kuahnya itu baru masalah itu ya. Jadi ketika kemudian berbicara tentang makanan, Rasul mengajarkan sederhanakan. Visionernya makan itu bukan pada apa istilahnya ya, penataan, bukan pada hal yang bersifat fisikal. Visionernya makan itu pada halal dan haram. Halal, haram, thayyib, itu prinsipnya. Jadi ketika kemudian kita ngajari anak harusnya memang makan itu ya halal itu ya, tidak haram berarti, dan kemudian thayyib sesuai dengan yang dibutuhkan tubuh dan tidak membahayakan tubuh. Artinya kalau kemudian berbicara tentang makanan pada anak-anak kita mengajarkan kepada mereka konsep visioner. Nah, yang kamu makan itu makanannya apa, dapat dari mana, cara makannya seperti apa, itu ada pertanggungjawaban. Ini visioner namanya. Jadi makannya bagaimana, yang dimakan apa, dan kemudian apa jenis makanannya itu ya. Jadi makannya bagaimana, maksudnya pakai tangan kanan atau kiri, pakai basmalah atau tidak gitu ya. Setelah kemudian makan glegeken hai selesai atau apa ya. Kalau itu mungkin orang Jepang ya. Jadi biasa hai maksudnya ya. Atau kemudian cara makan, atau kemudian jenis makanan, halal haram, yang dikandung apa, atau kemudian cara mendapatkannya. Semuanya kemudian menjadi vision. Saya contohkan ini Mas Abu Syanu dan seluruh pemirsa. Ini kisah nyata ya. Ada seorang laki-laki namanya Mubarak. Ya, pernah dengar nama ini Mubarak? Ya. Mubarak. Dulu presiden Mesir itu juga Mubarak, tapi ini bukan Mubarak mantan presiden Mesir ya. Jadi Husni Mubarak itu namanya. Mubarak yang ini itu adalah penjaga kebun anggur. Jadi suatu hari si penjaga kebun anggur ini diminta majikannya datang. Mubarak sini, ta'al. Setelah itu kemudian sang majikan bilang, tolong saya diambilkan anggur yang matang. Anggur yang matang. Diambilkan. Dia mikirnya itu anggur matang itu pasti gembuk. Kemudian sudah mulai keluar ada airnya dan seterusnya. Diambilkan, ini tuan anggur yang matang. Kaget itu tuannya. Oh ini bukan anggur matang, ini anggur busuk ini. Udah kematangan gitu ya. Masa nggak ngerti anggur matang? Coba ambilkan lagi. Dia mikir, kalau anggur yang matang tadi saya ambilkan yang belenyek itu ya, yang gembuk, kemudian salah, berarti yang keras ya. Dia cari yang paling keras, berikan kepada majikannya. Ngamuk lagi majikan, sampai ini kepopohan ini, saya pengen yang matang kok diberikan yang masih mentah ini ya. Sampai kemudian ditanya, hei Mubarak, kamu bekerja di sini udah berapa bulan? 3 bulan wahai majikan. Apa belum pernah merasakan anggur? Kan kamu tiap hari jaga kebun anggurku, kan banyak yang matang, banyak yang jatuh, dan masa nggak pernah merasakan? Enggak, kan tugas saya, amanah saya itu cuma jaga, bukan makan, bukan nyicipi. Wah, majikannya itu seperti ditampar. Masya Allah, ada orang jujur seperti ini ya, sejujur ini gitu ya.
Padahal seandainya sempat makan satu butir itu pasti ikhlas majikan, ya. ikhlas, pasti majikan juga tidak marah. Wajar ya. gitu. Wajar, dia pasti akan mengatakan ya wajar lah. Makanya dia bilang begitu. Oh masa 3 bulan bekerja di sini belum pernah merasakan, belum pernah wahai majikan. Loh, saya itu tugasnya jaga kok bukan nyicipi. Takjub dia. Ketika takjub ngobrol sampai kemudian sang majikan ini cerita, saya itu loh punya anak perempuan. Anak saya itu begini. Yang cocok itu seperti apa ya? Laki-laki yang bisa saya jodohkan dengan anak saya. Mubarak dikonsuli ini oleh majikannya itu ya. Dia menjawab, ya wahai majikanku, jika engkau memilih laki-laki itu hanya karena wajah itu ya, itu mirip orang Nasrani. Dan wajah itu tidak kekal. Mencintai karena wajah itu bisa berubah dengan cepat, karena wajah itu pembandingnya bisa dengan cepat muncul lagi itu kalau wajah. Yang lebih cakep, lebih cantik, lebih ganteng itu kan lebih cepat produknya muncul baru itu kan. Kemudian yang kedua kata si Mubarak, kalau jenengan memilih menantu karena harta itu jenengan mirip orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu kalau berbicara harta kan pelitnya setengah mati, bahkan dengan Tuhan itu ngakali itu kan. Ya kan, ketika mereka sedekah mereka mengejek, weh itu lihat Abu Syanu cuman sedekah 2,5% dari zakat tahunannya, kebangetan. Kalau aku, kata orang Yahudi, kalau aku berikan semua pada Tuhan. Yang Tuhan gak mau itu baru buat aku. Wah, maka dia membawa uangnya itu ya, dikumpulkan, taruh di nampan lengser. Dia cari padang pasir, dia lempar ke atas. Tuhan, jika engkau mau ambil semuanya dan sisakan buat aku, hanya sisanya saja. Dilempar ke atas, yang jatuh berapa? Semuanya. Itu kan dia ngakali Tuhan itu kan. Dilempar ke atas, Tuhan, yang kau mau ambil semuanya, cukup aku sisanya, karena dia tahu semua akan jatuh itu kan. Maka seperti itu kata si Mubarak. Oh iya, kalau milih karena harta ya Yahudi banget. Kalau engkau milih karena nasab itu ya, karena keturunan atau kasab, itu Quraisy banget, Quraisy musyrik. Orang-orang Quraisy zaman masa lalu itu memilih karena keturunan nasabnya. Ini nasabnya siapa ini? Anaknya siapa? Amr bin Hisham. Oh, ini nasabnya orang gede itu ya, dan seterusnya. Nah, terus gimana Mubarak? Maka wahai majikanku, pilihlah menantu karena dinnya. Taribat yadak kata Rasul, pasti engkau beruntung, tidak akan rugi. Pasti jenengan nggak akan rugi kalau mencari menantu karena dinnya, agamanya. Kaget dia, Masya Allah, ini kok sudah seperti konsultan pernikahan itu ya, pinternya ini ya, pembantu saya ini. Sampai kemudian saking takjubnya, beliau mengatakan kira-kira siapa laki-laki yang seperti itu. Mubarak bilang, kalau aku tidak tahu wahai majikanku, dipegang tangannya oleh majikan. Ya sudah, aku memilih untuk menjadi pasangan buat anakku. Masya Allah. Berarti untuk menjadi istri dari seorang wanita yang kaya itu harus jadi penjaga kebun anggur dulu. Ini buat Mas Gary ya. Mas Gary udah menikah ya? Udah. Ini Mas Yudi. Jadi inspirasi untuk modus nggak? Jadi modus itu ya. Baik, jadi itu gambarannya ya, betapa kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita prinsip visioner. Jadi visionernya pernikahan itu karena dunia, karena dia akan menyelamatkan kita kelak di akhirat. Bahkan dunianya juga merasakan kenyamanan. Dan nanti dari Mubarak yang menikah dengan wanita ini akan hadir seorang ulama besar dari kalangan tabi'in yang hidup di Khurasan, namanya Abdullah bin Mubarak ya, atau Abdullah ibnul Mubarak. Itu ya, ini adalah ulama besar dari kalangan mazhab Hanafiyah, Imam Abu Hanifah yang ada di Khurasan. Itu masih belum ada pertanyaan? Ini ada Ustaz, bagaimana menanggapi persaingan sekolah favorit? Wah, karena ini yang banyak diributkan sama emak-emak. Iya, ini menjelang tahun ajaran baru. Ya. Meskipun saya nggak tahu ini proses daftarnya pakai online atau apa. Ya. Baik, jadi Bunda yang dirahmati Allah, berkaitan dengan persaingan sekolah-sekolah berkualitas itu ya. Hari ini rasa-rasanya mungkin obrolan kita atau omongan kita, obrolan warung kopian gitu ya. Itu mungkin kita akan ngomong, nggak ada duit, nggak ada sekolah bagus. Nah ini yang jadi masalah sebenarnya, kalimat ini bermasalah sebenarnya. Seolah-olah itu menjadi apa ya? Seolah orang yang tidak mampu itu nggak berhak mendapat pendidikan. Tidak berhak mendapat pendidikan berkualitas. Ini kan kemudian jadi masalah serius buat kita semua. Artinya kalau dalam sistem syariat yang sesuai dengan syariat, negara memang berkewajiban memberikan kualitas terbaik untuk rakyatnya atau masyarakatnya.
Sedangkan dari hasil tersebut swasta ini kemudian harus bersaing dengan sekolah-sekolah negeri yang disiapkan oleh negara seluas mungkin, sebanyak mungkin untuk menampung masyarakat atau rakyatnya. Nah, yang ditanyakan oleh Bunda ini mungkin salah satunya berkaitan dengan fasilitas itu ya, berkaitan dengan fasilitas yang ditawarkan oleh berbagai sekolah-sekolah favorit. Ada sekolah apa sekarang itu? Ada sekolah Islam terpadu, ada sekolah unggulan, ada sekolah Islam alam, ada sekolah macam-macam, sekian banyak nama lembaga-lembaga pendidikan yang memang menawarkan kualitas ya pendidikan yang lebih dibanding rata-rata. Tetapi tidak bisa dipungkiri sekali lagi secara umum sekolah-sekolah yang seperti itu biayanya juga tidak murah itu ya. Karena saya juga merasakan pada anak saya. Sehingga kemudian kalau kita berbicara tentang sekolah-sekolah yang berkualitas, tentu yang pertama yang kita pilih adalah sekolah-sekolah yang diajarkan, yang diberikan, yang dibimbingkan memang bersesuaian dengan kapasitas dan kapabilitas anak kita. Ada anak yang kemampuan hafalnya lemah, tapi kemampuan analisanya bagus. Kemudian ada sekolah tahfidz bagus, kita paksa anak kita, padahal kemampuan hafalnya memang lemah dia, tapi kemampuan menganalisanya bagus. Kan ada model orang begitu. Di antara para sahabat yang hafalannya tidak terkenal banyak, salah satunya Khalid bin Walid, tapi kemampuan strateginya nggak ada yang bisa ngalahkan itu ya, kelasnya Khalid bin Walid. Artinya memang sekali lagi ketika memilihkan itu bukan ibunya yang milih, sang sekolah bukan ibunya. Katakan misalnya ibunya seneng masak, anaknya dipaksa ke tata boga. Yang seneng masak ibunya, anaknya senengnya bal-balan gitu ya. Fisiknya yang dilatih ya, fisiknya yang kemudian memiliki kelenturan dan seterusnya. Kemudian ibunya bilang, "Wong mamamu jago masak loh. Pasti ada gen masak pada dirimu." Padahal gen ayahnya yang lebih dominan sebenarnya yang bukan masak. Dipaksa masuk ke tata boga, maka setiap buat donat selalu nggak ada lubangnya akhirnya. Donatnya jadi jemblem itu namanya. Jadi tidak bisa kemudian kita memaksa anak untuk masuk dalam sebuah sekolah favorit bersandar pada kesukaan kita, tapi pada pemetaan potensi yang dimiliki oleh anak. Itu yang terpenting. Artinya seberapapun kualitas sekolah tersebut, kalau tidak bersesuaian dengan kapasitas dan kapabilitas anak, maka menjadi kurang tepat. Gitu, Mas Abu Syam. Ustadz, ada yang tanya, Afwan kirim pertanyaannya kemana? Oh ya, baik. Bagi para pemirsa yang ingin bertanya, sekali lagi bagi yang belum tahu, silakan aja tuliskan di kolom komentar channel YouTube Syekh Dakwah TV di tayangan live kajian kali ini, atau langsung di akun Facebook Ustadz Muhammad Hatta yang juga menayangkan live. Ini ada pertanyaan lagi, Ustadz, saya punya teman umur 22, sudah sangat berat menahan pandangan. Kalau keluar rumah atau ke pasar pasti sangat ketakutan. Tiba-tiba hari ini ada seorang ibu menawarkan anaknya, sikap dia harus bagaimana? Ini tentang pernikahan ini kelihatannya ya. Ya. Masih 22. Usianya sudah 22 mungkin ya, karena Salim itu usia menikahnya lebih muda dari itu. Iya. Jadi ketika usia 22 tahun, kemudian ghorizatun nau'nya sudah butuh penyaluran, segera butuh penyaluran, itu ya, stromnya gede banget. Melihat wanita itu seringkali kemudian muncul ketertarikan yang dia tidak bisa mengendalikan itu ya. Maka kita lihat yang pertama ya, apakah dia memiliki kesiapan mental ketika harus berada pada area pernikahan, ketika memilih untuk menikah, maksudnya begitu ya. Jadi ketika kemudian dia memiliki pemahaman yang sudah tepat, kesiapan yang sudah tepat, maka menikah menjadi wajib buat dia, nggak bisa ditunda. Tapi kalau kemudian si anak ini masih kekanak-kanaan, kemudian pekerjaan juga nggak mau nyari itu ya, dan seterusnya, maka obatnya harus puasa. Pengendaliannya dengan melaparkan diri, fisiknya yang kemudian dilemahkan, karena secara umum ketika organ tubuh kita ini dilemahkan dengan puasa, berolahraga itu ya, diforsir dengan olahraga dan seterusnya, maka ghorizatun nau itu akan menurun ya, dia akan mengalami minimalisasi dengan sendirinya. Tapi kalau kemudian puasa nggak mau, olahraga nggak mau ya, libidonya tidak akan tersalurkan dengan benar itu ya.
Tetapi ketika kemudian dia sudah mau mencari pekerjaan, kemudian pemahaman pernikahan juga terus di-upgrade, belajar ke Ustadz Rifki, belajar ke Ustadz Hendra, belajar ke Ustadz Darwis misalnya, dan yang lain-lain, maka insya Allah ini sudah wajib hukumnya untuk menikah, ya, seperti itu mungkin gambarannya. Jadi kapan pernikahan itu jadi haram, kapan pernikahan itu jadi boleh, kapan pernikahan itu menjadi wajib, sangat kondisional, bergantung kepada pribadi orang tersebut, keadaan orang tersebut. Itu mungkin Mas Abu Syanu. Ini ada pertanyaan tapi sepertinya masih terpotong, Zat. Nah, kita tunggu sambil ini, Zat, mengenai melatih kemandirian. Melatih kemandirian seorang anak. Iya. Ini gimana tips-tipsnya, Zat? Karena kita tahu anak kecil itu atau anak-anak kita ya, kadang-kadang mereka dilatih kemandirian itu kita nggak jelas ya. Dilatihnya sejak kapan? Karena dari usia TK, dari usia SD, SMP maupun SMA itu terus-terusan di force untuk belajar. Nah, baik, jadi ada sebuah prinsip luar biasa yang Allah ajarkan pada kita. Ini ayat ini bersifat umum tapi bisa diderivasi pada hal yang kecil dan rinci. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah itu tidak memberikan beban kepada manusia ya yang lebih dari potensi atau kemampuan yang dimiliki atau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang tua juga harus begitu. Jadi prinsip itu adalah prinsip umum yang harus digunakan oleh manusia, itu prinsip Allah kepada manusia. Maka kita harus menggunakan dalam prinsip antar manusia, saya dengan anak saya. Maka cara melatih kemandiriannya berarti disesuaikan dengan apa tadi? Kemampuan, kapasitasnya. Oh, anak saya misalnya masih TK itu ya. Oh, masih TK. Apa ini? Tingkat kemandirian yang bisa saya ajarkan. Pola kemandirian yang bisa saya ajarkan. Pakai kaos kaki sendiri. Misal begitu. Kita ajari sampai kemudian dia jadi habit. Masuk di alam bawah sadar, terekam itu ya, pakai kaos kaki itu begini dek, kaki kanan dulu baca basmalah, nak, masukkan sek, sehingga kemudian ketika kita sudah mulai melihat itu berulang-ulang, dilatih dan anak itu mengalami, baru kemudian kita coba begini, ayo adik, mulai besok pakai kaos kakinya sendiri, masih ingat kan pakainya, kaki mana dulu, kanan, baca apa sayang, bismillah dan seterusnya, kita latih pakai kaos kaki, dan ketika kemudian melatih kemandirian, jangan melakukan koreksi di awal. Ketika anak melakukan sesuatu secara mandiri di awal, itu bisa dipastikan tidak akan sempurna, acak adut, banyak kurangnya. Maka jangan kemudian kita reaktif langsung mengkoreksi. Itu akan menjadikan dia takut untuk melakukan sesuatu. Apalagi biasanya langsung ada pencelaan. Iya, kadang itu aja salah loh. Gitu aja nggak bisa. Padahal mamanya lebih parah dulu gitu. Artinya ketika kemudian kita melatih kemandirian anak sejak kecil, yang pertama sesuaikan dengan tingkat dan kapasitas kemampuannya. Kemudian yang kedua sesuaikan dengan kebutuhannya. Kalau anak TK kemudian kebutuhan kesehariannya apa itu tadi, pakai kaos kaki, pakai baju, ngancingin baju, ini menjadi sesuatu yang kemudian kita latih mereka untuk mandiri dan seterusnya. Jangan sampai ada anak sampai kelas 5 SD masih dipakein bajunya, kancingnya masih dikancingin mamanya atau bapaknya. Ini berarti membonsai kemandirian anak sejatinya. Jadi sebenarnya dia sudah bisa melakukan itu ya dengan potensi yang diberikan oleh Allah. Kemudian kita bonsai hanya dengan kalimat karena saya sayang anak saya, karena saya tidak pengen ngancingnya salah, karena saya tidak. Jadi takut anak melakukan salah itu sudah salah. Takut anak melakukan kesalahan itu sudah salah. Karena sejatinya banyak anak yang belajar dari kesalahan. Banyak kemudian orang yang belajar dari melakukan tindakan yang salah. Kemudian diluruskan, kemudian diajari, dia kemudian merasakan, oh begini ternyata benarnya, oh ternyata begini caranya dan seterusnya. Sama dengan begini, kalau ada anak menanyakan PR pada saya, anak saya ya, menanyakan PR, Bi ini sulit Bi, saya lihat dulu soalnya. Kalau saya lihat soalnya kira-kira anak saya ini sebenarnya kalau telaten bisa, tapi mungkin dia pengen cepat-cepat ya, setelah itu mungkin dia mau melakukan yang lain, sehingga kemudian wah sulit Bi. Maka saya akan mengatakan coba dulu, abi tunggoni. Ya, misal begitu, saya minta dia nyoba dulu. Ketika dia nyoba kemudian salah pada langkah ini, saya mulai mengatakan, bener nggak tuh langkahnya. Saya mencoba untuk melihat bagaimana dia teguh dengan pendapatnya atau tidak. Ketika saya mulai menyampaikan itu, bener nggak itu.
caranya, dia lihat lagi, oh iya salah Bi. Ketika dia mengatakan oh iya Bi salah ya, itu akan jadi ilmu yang luar biasa buat dia untuk tidak mengulang lagi dibanding kalau kita ajari langsung. Kalau saya langsung mengajarkan gini loh nak, caranya serak hasilnya begini nanti, itu otak anak tidak akan terpacu untuk tidak akan terpacu untuk kreatif, merekam dan seterusnya. Ya, seperti itu. Jadi melatih kemandirian harus disesuaikan dengan kapasitas kapabilitas, yang kedua dengan kebutuhannya. Yang ketiga, ketika mereka memulai melakukan hal yang mandiri, jangan lekas dicela, jangan lekas dikoreksi, tapi berikan pujian jika benar dan support jika dia mengalami kesalahan ya, support dalam hal meluruskan. Nah, begitu mungkin gambarannya. Baik. Mas Abu Syanu. Mungkin ini satu pertanyaan terakhir juga Ustaz, yang agak panjang. Ustaz, bagaimana mengenai pilihan pendidikan anak, Ustaz? Pendidikan anak adalah apa kelebihan diri? Gimana ini? Pendidikan anak, Ustaz, tadi pendidikan menyesuaikan apa kelebihan di diri anak. Potensi. Ya, potensinya. Iya. Nah, standar pendidikan yang sesuai dengan standar syariat itu seperti apa sih? Masalahnya banyak sekali sekolah-sekolah Islami ya, di garis bawahi, tetapi di dalamnya sudah bercampur dengan berbagai program yang tidak syar'i. Baik. Jadi memang tidak bisa dipungkiri ya, bisa dipungkiri kadang kemudian hal yang sudah idealis dibangun kemudian bergeser karena tren. Karena tren. Jadi ketika kemudian ada sebuah lembaga pendidikan ya atau pengembangan diri atau apapun, sejatinya mereka sudah punya SOP, standar operasional prosedur, kurikulumnya begini, nanti jalannya begini, step-stepnya begini. Di tengah jalan ada perubahan misalnya ada perubahan angin ya, angin tren masyarakat. Ini tren masyarakat hari ini itu IT yang sedang rame. Kalau dulu setiap anak ditanya pengen jadi apa sayang? Guru. Pengen jadi apa anak? Guru, misal begitu ya. Atau kalau dulu banget itu bukan guru, karena guru masih Umar Bakri, gaji kecil, pakai sepeda ontel itu kan. Zaman itu anak mungkin lihat guru itu miskin, lihat guru itu kurang macam-macam. Waktu itu mungkin pengen jadi apa sayang? Dokter. Pengen jadi apa? Pilot. Pengen jadi apa? TNI. Rasa-rasanya bupati, wali kota zaman dulu itu TNI semua itu. Presiden gitu ya. Presiden TNI. Jadi orang pengen TNI. Kenapa? Karena waktu itu anginnya itu TNI. Ketika kemudian dokter, ketika kemudian guru, sertifikasi, pengen jadi guru akhirnya itu kan, sertifikasi luar biasa besar di mana-mana. Sekarang anak pengen jadi apa sayang? Guru. Kenapa? Karena guru-guru saya di sekolah pada bermobil semua gitu. Kalau dulu pakai sepeda gitu kan. Jadi kadang idealisme itu bergeser karena tren yang berkembang. Hari-hari ini mungkin IT ya, karena aplikasi-aplikasi, pemilik aplikasi-aplikasi itu menjadi orang-orang kaya baru gitu kan, karena aplikasinya dijual mahal bla 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 dan seterusnya. Jadi yang perlu kemudian diperhatikan oleh setiap orang tua adalah jangan pernah pasrah bongkoan pada sekolah. Ini sikap yang salah. Ini sikap yang salah. Setiap sekolah pasti ada kekurangan. Nggak mungkin sekolah itu memberikan didikan secara sempurna pada anak kita. Dan ingat bahwa kewajiban mendidik anak itu bukan pada guru tapi orang tua. Kewajiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendidik anakku anfusakum wa ahlikum nara itu pada orang tua bukan pada guru. Sehingga ketika kemudian saya menitipkan anak saya di sebuah sekolah, bersekolah di sana, maka saya wajib memonitoring, memutabaah perkembangannya bagaimana, akhlaknya bagaimana, ibadahnya seperti apa, dan saya wajib menegur ketika kemudian idealisme anak sudah mulai bergeser. Dan saya wajib untuk memberikan support ketika anak mengalami kekurangan motivasi dalam belajar, ibadah dan seterusnya. Jadi harus terus kemudian melakukan pemantauan. Sehingga tadi saya sampaikan, Bunda yang dirahmati Allah, bahwa ketika kita sudah memilih di antara sekian banyak sekolah yang paling pas dengan kapasitas kapabilitas anak kita masukkan ke sana, maka jangan pernah proses pendidikan itu dibiarkan gelundung sendiri. Tapi kita terus harus memantau di titik mana kemudian kita harus masuk untuk memotivasi dia, melarang dia, mensupport dia, mendorong dia, atau kemudian kita diamkan dia untuk memunculkan kreativitas atau inovasinya. Jadi setiap orang tua sekali lagi wajib untuk terus mendampingi proses pendidikan yang dialami oleh anak meskipun di sekolah mereka sudah mendapatkannya. Itu mungkin yang Masya Allah. bisa saya sampaikan.
Iya, sebenarnya masih banyak yang perlu dibahas ya, terutama menyiapkan generasi visioner. Tentu itu adalah hal yang harus dilakukan, dan harapan setiap orang tua pasti ingin generasinya atau anak-anaknya itu menjadi anak yang sukses, baik di dunia maupun di akhirat. Artinya kata sukses itu juga harus diterjemahkan secara benar juga itu ya. Untuk kemudian pola pendidikan anak itu juga menjadi pola pendidikan yang benar. Jadi sukses itu bukan hanya ketika di dunia, tapi nanti puncak kesuksesan sejati itu ketika engkau berada di dalam ridho Allah, dalam jannah Allah bersama ayahmu, bersama ibumu, bersama adikmu dan seterusnya. Gitu. Sebelum kita akhiri kami meminta untuk menyampaikan closing statement. Baik, kesimpulan dari apa yang kita kaji pada sore hari ini, para pemirsa yang dirahmati Allah, bahwa menjadi orang tua yang visioner itu menjadi hal yang niscaya, hal yang wajib, tidak bisa tidak, untuk kemudian bisa menghadirkan generasi yang juga visioner. Bahkan jauh sebelumnya diawali dari pernikahan yang visioner. Jadi pernikahan visioner, kemudian membangun visi yang sama dalam rumah tangga, kemudian mencetak generasi yang visioner. Satu itu. Kemudian yang kedua, untuk mencetak generasi yang visioner, maka kita wajib bagi setiap orang tua memahami bahwa anak-anak kita itu secara built-in oleh Allah sudah dititipin potensi-potensi. Di antaranya 3 yang saya sebutkan tadi. Ada ghorizatul baqa, ada tadayun, ada nau. Ada naluri untuk survive, ada naluri untuk mengkultuskan sesuatu yang itu harus diarahkan, kultusnya Allah bukan yang lain. Kemudian yang ketiga, naluri untuk mencintai lawan jenis. Itu ketika usia remaja sangat riskan kalau tidak kita bimbing dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, pola pendidikan terhadap anak untuk menjadi generasi visioner harus tersesuaikan dengan apa-apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala gariskan. Artinya pola pendidikan apapun sepanjang jalur sesuai dengan apa yang sudah Allah tuntunkan, Rasul contohkan, maka insya Allah tinggal bagaimana orang tua melakukan proses mutaba'ah atau monitoring dari apa yang didapat oleh anak-anak di sekolah. Jangan pernah membiarkan ananda-ananda anak-anak kita itu pasrah bongkoan ke sekolah. Sekali lagi, karena tanggung jawab pendidikan itu ada pada orang tua, sedangkan guru itu hanya second line. Jadi beliau membantu kita untuk kemudian menghadirkan generasi yang visioner. Dan pada akhirnya visioner itu masuk pada ranah definisi kesuksesan yang harus kita ajarkan pada anak-anak kita, bahwa sukses yang sebenarnya yang sejati adalah ketika engkau bisa mensurgakan dirimu, ayah bundamu dan seterusnya dengan prestasi-prestasi besar di dunia, dengan kelelahan-kelelahan yang kita lakukan, dengan rasa capek yang kita lakukan, dengan kebermanfaatan yang kita tebar di atas bumi Allah. Karena Rasul sudah menyampaikan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu tempat kita menanam, tempat lelah, tempat capek. Nanti istirahatnya, menuainya saat kita di akhirat. Itu insya Allah akan menambah energi positif generasi-generasi visioner. Demikian para pemirsa yang dirahmati Allah, kiranya kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi pendamping terbaik buat putra-putri kita dan menjadikan mereka generasi-generasi visioner yang akan bermanfaat di dunia dan bisa membahagiakan diri, keluarga dan orang-orang sekitarnya di akhirat kelak, yang menjadi asbab jannahnya orang tua, saudara dan sahabat-sahabatnya. Saya kembalikan kepada Mas Abu Syanu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah Ustaz. Masyaallah, materi yang begitu sangat bermanfaat bagi kita semua insyaallah. Dan para pemirsa Saib Dakwah TV dimanapun Anda berada, kami juga mengajak para pemirsa untuk mengikuti program Ayo Ikut Berdakwah, agar kita juga dapat ikut berdakwah bersama para gurunda kita dengan cara berdonasi untuk operasional dakwah digital atau kajian online ini di rekening BNI Syariah 071-679-2786 atas nama Yayasan Sayap Dakwah Organizer. Dari kami mohon undur diri, dan semoga kita semua pada episode kajian mendatang diberikan kemudahan, diberikan keistiqomahan untuk selalu mengakses kajian ilmu.
Dan marilah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.